Catatan misalnya saya ingat pada saat Pak Anies jadi terpilih, dia pidato itu menggunakan kosakata pribumi. Iya memang Pak Anies nggak ngomong soal non-pri dan apa. Tetapi konteksnya pada saat itu baru saja pilkada yang luar biasa dan lawannya adalah Pak Ahok. Dalam kosakata lama Pak Ahok itu diasumsikan karena dia keturunan Tionghoa sebagai non-pri. Walaupun misalnya undang-undang sudah membatasi. Tapi kosakata pribumi yang digunakan pada saat dia sudah menang itu seperti meningkatkan kembali pikiran orang pada kasus pemisahan pri dan non pri. Ini yang mestinya menjadi catatan Pak Saganda. Saya melihat katakanlah pada saat itu menggunakan politik identitas, tapi ketika sudah menang harusnya dirangkul. Karena sudah terjadi itu perpecahan di level bawah, bukan malah dikuatkan dengan kosakata pribumi. Gitu loh. Itu masa lalu Mas Eko. Tapi Gus Romi, harusnya sekarang kita menggunakan kompetensi melihat visi misi dari calon itu sendiri. Jangan melihat dari asal sukunya dari mana, agamanya apa. Itu yang harusnya publik pikirkan. Seperti apa pandangan Anda? Setuju, karena saya selalu menyampaikan dalam banyak pemikiran saya di media, di podcast, dan dalam diskusi-diskusi di WA Group bahwa ini 3 calon pasangan presiden atau 3 calon presiden yang akan muncul berdasarkan survei hari ini kan Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. 3-tiganya sama-sama muslim. 2 kepala daerah, 1 menteri. Lebih dari cukup stok mereka untuk berbicara visi dan misi. Jangan kemudian kita mengangkat soal ini sholat, yang lain gak sholat. Ini sholatnya bolong-bolong, ini sholatnya rajin begitu. Kemudian itu digunakan untuk ukuran kepemimpinan dia layak atau tidak. Kami partai Islam. Ya, tetapi pada sisi yang lain kita ketika memilih pemimpin bahkan di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, di dalam kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang pemimpin yang ahli maksiat itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama. Jadi ini persoalannya adalah kualitas dan kapasitas memimpin. Ketika kita berbicara kualitas siddiq, amanah, fatonah, tablik sebagai ukuran seorang pemimpin, bukan kesalehan yang diambil, tetapi integritas dia. Dan ini yang harusnya menjadi penglihatan dan fokus kita bersama terhadap 3 calon presiden yang nanti akan muncul ini. Jadi jangan kemudian menyoal, wah yang ini nggak beres ini karena suka lihat film bokep misalnya begitu yang kemudian diedarkan di media sosial. Yang ini nggak beres karena anaknya nggak pakai jilbab begitu. Jadi ini bukan ukuran. Karena nggak pakai jilbab pun memimpin juga nggak ada masalah begitu. Di dalam Islam juga itu masih menjadi perdebatan meskipun saya tentu meyakini bahwa jilbab itu wajib. Tetapi ada juga yang menganggap jilbab itu tidak wajib. Jadi jangan hal-hal yang sifatnya primordial, apalagi yang sifatnya furu'iyah di dalam agama, cabang-cabang, bukan yang merupakan usul, itu kemudian dipersoalkan hanya untuk memilih seorang pemimpin. Mari kita lebih dewasa, karena musuh kita ada di luar Indonesia sana, bukan di antara sesama negara Bang kita. Romi. Begitu. Saya komen dikit aja. Yang pertama tadi terkait dengan OSIS yang Islam bukan Islam. Mas Eko, yang tidak bermasalah jauh lebih banyak. Ya, yang tidak bermasalah. Tapi yang bermasalah ini perlu kita telusuri akarnya. Yang pertama. Yang kedua kalau buat Mas Romi, nyun sewu kalau saya ala tiga-tiganya baik, yang satu sholat terapi, saya pilih yang sholat terapi. Gak ada masalah. Tapi saya tidak menjelekkan yang 2 ini. Gak ada masalah. Itu preferensi gitu loh. Sehingga yang paling penting memang bagaimana ada kontestasi.